presiden misalkan yang punya kekuatan untuk mengintervensi berjalannya hukum di bangsa Indonesia, tapi yang diberikan legitimasi oleh negara itu adalah kita berkaca kepada pihak Polri yang ada di Republik Indonesia. Salah satu yang paling menunjang terciptanya demokrasi yang berwibawa tidak lain adalah bagaimana eksistensi dari adanya penegakan hukum yang berkeadilan, yang tidak memihak kepada kepentingan siapapun. Kalau kita melihat fakta yang ada, bahkan nenek-nenek yang mencuri sebiji kurma harus dihukum dengan elit politik yang mencuri triliunan rupiah untuk kepentingan perut dan keluarganya. Kalau kita bisa membandingkan suatu peristiwa yang melanda bangsa Indonesia, seharusnya kita anggap bahwa ada disintegrasi antara penegakan hukum dan pelaku yang menegakkan hukum. Kalau kita bilang bahwa ini adalah distorsi daripada penegakan hukum kita yang tidak berpihak kepada rakyat kecil, tidak berpihak kepada keadilan, tidak berpihak kepada kebenaran, maka sudah sejatinya kita membentangkan perlawanan kita kepada bangsa, kepada siapapun yang berani mengulik hukum, tidak lagi berbicara pada kebenaran. Tapi siapa yang bisa intervensi di dalam penegakan hukum tersebut. Miris kawan, kalau kita mengacu, kalau yang menjadi landasan kita itu adalah bagaimana cara untuk mengintervensi hukum. Menteri, KPK, dan seluruh jajaran pemerintahan yang ada di Republik Indonesia boleh dikatakan bahwa mereka adalah unsur yang mempunyai legitimasi secara eksplisit. Mereka yang bisa mengintervensi hukum dengan lobby sana, lobby sini, pendekatan keakraban, sahabat, teman, itu yang merupakan satu intervensi kekuasaan hukum. Dan masyarakat yang tidak punya kekuasaan, masyarakat yang labil, yang memang berangkat dari ketidakpunyaan mereka terhadap relasi di bangsa Indonesia, maka mereka paling tersungkur. Nah, ini fakta hukum yang ada di bangsa Indonesia, bahwa hashtag percuma lapor polisi itu adalah suatu kebenaran yang mutlak, yang tidak ditelusuri oleh para pemangku kebijakan di tanah air Indonesia. Tidak coba digali seberapa jauh masyarakat harus menanggung beban atas penderitaan yang negara ini berikan untuk warganya. Padahal kalau kita merunut pada tujuan daripada adanya negara Republik Indonesia yang termaktub pada Undang-Undang Dasar 1945, pada alinea keempat itu jelas bahwa negara menjunjung tinggi kesetaraan, sama derajatan kita di hadapan apapun, bahkan bersama presiden. Presiden sejatinya adalah utusan kita untuk menjaga kewibawaan kita sebagai rakyat yang punya kepentingan untuk menunjang kehidupan kita untuk sejahtera. Tapi pada hari ini, kalau kita mau mempelajari, kalau kita mau membaca pola gerak daripada presiden, wakil presiden, menteri, bahkan seluruh pejabat teras yang ada di bangsa Indonesia, di bumi pertiwi Republik Indonesia, tidak kita temukan adanya keberpihakan pemerintah atas rakyat yang mau mencari keadilan. Inilah problem besar kita, PR kita sebagai warga negara yang sadar, yang mau merevolusi pikiran, yang mau memberikan sumbangsi kita terhadap kemajuan, terhadap bagaimana rakyat Indonesia di atas, tidak kemudian terkelas pada you berjuis, you proletar, you kaum elit, you kaum tertindas. Kita sama semua, ayo kita sama-sama untuk membela kepentingan rakyat, kita membela seluruh
apa yang menjadi kepentingan seluruh masyarakat Indonesia, biar kita aman-aman saja. Jangan ada satu kesan yang ditimbulkan oleh pemerintah hari ini tentang keberpihakan mereka terhadap asing, sudi kiranya sebagai putra bangsa yang mau mengharumkan nama Indonesia bahkan dalam kancah internasional. Terlalu tinggi kalau kita naikkan tensi retorika kita terhadap kemajuan, terhadap persaingan kita terhadap bangsa internasional. Tapi mau diapa? Ini merupakan tuntutan kita sebagai bangsa yang mau setara dengan negara lain, dengan bangsa global, untuk menunjang, untuk mendapatkan minimal tidak ekonomi kita berjalan sesuai pada relnya, sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh the founding fathers kita. Indonesia masuk dalam kategori negara paling tidak taat hukum, bahkan penyelenggara hukum, bahkan yang bertanggung jawab atas tegaknya hukum di negara Republik Indonesia juga lalai, juga tidak memperhatikan tegaknya hukum yang adil, yang berwibawa, pada akhirnya berimbas pada seluruh rakyat Indonesia. Hashtag percuma lapor polisi kemarin mulai menjadi satu konsumsi isu yang besar, tidak saja di kalangan mahasiswa, tidak saja di kalangan pemuda, tidak saja di kalangan politis, bahkan seluruh khalayak menjadi konsumsi, sudah dijadikan sebagai konsumsi seluruh masyarakat Indonesia, bahwa Kapolri dalam hal ini selaku pemegang amanah undang-undang tertinggi untuk menegakkan hukum setegak-tegaknya. Demikian apa yang kita bisa sampaikan dalam konten kali ini. Sekali lagi, hashtag percuma lapor polisi itu adalah satu tamparan kita sebagai warga negara yang harusnya pemerintah yang tahu malu membuka, menjalankan amanah undang-undang sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan kehendak dari undang-undang itu tersendiri. Jangan kita bikin satu norma baru dalam bangsa Indonesia dengan membelah siapa yang salah karena dia berpangkat, karena dia memiliki jabatan, karena dia berkedudukan di dewan, lalu kita tidak mengindahkan apa yang menjadi aturan main yang telah disepakati oleh bangsa Indonesia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.